Sejarah art terapi. Terapi seni sebagai profesi dimulai pada pertengahan abad ke-20 yang berdiri secara independen di negara-negara Eropa. Seniman Inggris menciptakan terapi seni pada tahun 1942, Adrian Hill. Pulih dari TBC di sanatorium menemukan manfaat terapi menggambar dan melukis sewaktu masa penyembuhannya. Dia menulis bahwa nilai terapi seni terletak pada benar-benar mengasihkan pikiran dan melepaskan energi kreatif yang terhambat, yang memungkinkan pasien untuk membangun pertahanan diri yang kuat terhadap penderitaannya. Kemudian di tahun yang sama, seorang psikolog Margaret Numberg juga memulai menggunakan istilah art terapi ini dalam prakteknya. Dari sinilah kemudian art terapi mulai berkembang. Selain Numberg, tokoh yang mengembangkan art terapi adalah Edith Kramer. Berbeda dengan Numberg, Kramer lebih sering menyampaikan bahwa seni adalah terapi, atau dengan istilah art as a therapy. Hal ini karena seni dianggap mampu membantu klien untuk menciptakan kembali pengalaman utama dan perasaan yang dapat membantu menyelesaikan dan atau mengintegrasikan konflik. Adapun latar belakang dari art terapi, yaitu art terapi sebagai salah satu cabang penyembuhan alternatif merupakan terapi penyembuhan yang percaya bahwa seni dapat menyembuhkan, entah itu seni lukis, seni suara, seni patung, seni peran, seni gerak, seni musik. Semua jenis seni dipercaya dapat menyembuhkan sebagai salah satu contoh dari hasil penelitian terapi seni menulis. Dr. James Vanderbacker, peneliti dari Texas, telah melakukan penelitian yang membuktikan bahwa ketika seseorang menulis mengenai kejadian-kejadian yang sukar secara emosional atau perasaannya selama sekitar 20 menit 3-4 kali sehari, fungsi sistem kekebalan tubuh mereka meningkat. Penelitian Dr. Vanderbacker ini menunjukkan pelepasan emosi melalui menulis memiliki pengaruh langsung ke kapasitas tubuh untuk menahan stres dan melawan infeksi dan penyakit. Jenis penyakit yang bisa diobati oleh terapi, yaitu misalnya pada pasien-pasien yang memiliki trauma, entah itu trauma seksual, rumah tangga, trauma fisik, bully, itu biasanya menggunakan terapi. Selain itu, terapi juga bisa diterapkan pada anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang, termasuk autis. Berlaku juga pada pasien yang mengalami kendala dalam menyampaikan keluhannya atau menuangkan ekspresinya secara verbal. Sebab ada pasien yang mau datang ke psikiater tapi tidak mau menceritakan atau tidak bisa menceritakan permasalahannya. Terapi juga bisa digunakan untuk membantu para pasien yang mengalami ketergantungan obat-obat terlarang. Biasanya terapi itu dilakukan untuk mengalihkan pikiran-pikiran yang tidak perlu atau overthinking. Dengan begitu, terapi sudah sangat lazim digunakan saat ini. Contohnya, salah satu jenis terapi seni itu adalah dengan menggambar atau melukis. Melukis disebut sebagai salah satu kegiatan yang dapat mengisi waktu dan menuangkan isi pikiran seseorang. Bahkan dalam pemilihan warna dalam melukis juga bisa menunjukkan kondisi kejiwaan seseorang. Misalnya saja ketika seseorang tengah mengalami depresi, ada kecenderungan warna yang dipilih adalah warna-warna gelap. Dengan terapi tersebut, secara beransur, warna yang dipilih bisa lebih cenderung terang. Melalui kegiatan menggambar atau melakukan secara berkala atau menjadi media evaluasi pada diri sendiri dan memunculkan rasa percaya diri. Misalnya ketika menggambar di kanvas, misalnya di Januari, kemudian dipajang, dari situ pasien bisa tahu bahwa di masa itu pernah mengalami kondisi yang berbeda. Akhirnya bisa melakukan evaluasi dan bisa memunculkan kepercayaan diri karena ternyata dia bisa melalui kondisi-kondisi itu. Dengan begitu,
Terapi bisa melatih sabar dan ketelitian seseorang untuk tidak emosi secara berlebihan. Biasanya akan disesuaikan dengan hobi masing-masing, bisa ke musik, lukis, tari, atau lainnya. Langkah-langkah pelaksanaan art terapi, yaitu yang pertama penilaian. Penilaian digunakan oleh terapis untuk mencari tahu apa yang akan dilakukan klien dan untuk mendapatkan informasi lainnya tentang klien. Penilaian pada awal terapi ini merupakan langkah pertama yang penting karena pada titik ini terapis akan memutuskan apakah terapi seni adalah pilihan yang baik untuk klien. Kemudian yang kedua, perawatan di awal atau membangun hubungan baik. Hal ini diperlukan sebelum melakukan art terapi karena membangun hubungan baik dengan klien akan membuat klien yakin terhadap konselor. Kemudian yang ketiga, pengobatan mid-phase. Kita cukup sulit untuk mengetahui kapan sesi terapi berubah dari bagian awal ke bagian tengah. Tetapi ada beberapa perbedaan penting yang menandai mulai dilakukannya mid-phase tersebut. Pertama, kepercayaan antara klien dan terapis telah terbangun dan fokus dari segi ataupun fase pertengahan lebih berorientasi pada tujuan. Kemudian yang keempat, tahap terakhir yaitu penghentian terapi seni pada dilakukan oleh klien atau konseli, kemudian terapis, konselor. Pemutusan umumnya diputuskan ketika terapis ataupun klien menyadari bahwa terapis sudah dirasa cukup. Kelebihan dari art terapi adalah memberikan rasa nyaman kepada klien atau konseli. Dengan jenis terapi ini, konseli dapat menuangkan pikiran, perasaan, dan berbagai hal yang tidak dapat diungkapkan atau dikatakan langsung kepada konselor. Konseli tidak perlu merasa kurang nyaman atau takut karena tidak berkomunikasi secara langsung dengan terapis. Kelemahan atau kekurangan dari metode adalah pada interpretasi gambar yang dibuat. Tidak semua gambar yang dibuat konseli bisa diinterpretasikan. Proses ini juga memerlukan kemampuan terapis atau guru BK dalam mengartikan atau memaknai gambar yang dibuat. Kelemahan lain adalah pada durasi waktu dan ruangan. Waktu yang dibutuhkan konseli untuk menyelesaikan tugas art terapi tidak bisa diprediksi dan juga memerlukan ruangan khusus sehingga bisa memunculkan kenyamanan.